Allah dalalah. Baru sini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Kemarin kita bicarakan bahwa pembahasan ilmu mantik atau sesuatu yang dikaji oleh para ilmu mantik adalah bersifat makna, adalah bersifat akli atau amrun ma'kulun 100%. Kemudian mereka membutuhkan perantara untuk menyampaikan makna yang menjadi pembahasan mereka, dan membutuhkan perantara untuk mengambil pemahaman dari makna yang mereka bahas. Perantara ini mereka gunakan lafaz. Kemudian karena lafaz ini digunakan menjadi sebuah perantara atau alat untuk menyampaikan atau menunjukkan makna, maka lafaz ini harus lafaz yang mempunyai makna, harus lafaz yang bisa menunjukkan terhadap sebuah makna, di mana ketika lafaz itu diucapkan dan didengar oleh lawan bicara, maka melalui lafaz yang didengar tersebut, audiens atau yang mendengar langsung berpindah akalnya dari lafaz kepada makna. Ini disebut dengan dalalah. Sebelum membahas lafaz, kita membahas dalalah dulu. Ad-dalalah. Coba ambil di atas apa itu, ada cetekan buku atau gunting di atas lemari. Jempol pen tajam kali itu. Ad-dalalah boleh dibaca tiga. Ad-dalalah, ad-dilalah, ad-dulalah. Tapi yang masyhur adalah dengan memfathahkan huruf dal. Ad-dalalah. Apa itu ad-dalalah? Ad-dalalah adalah fahmu amrin min amrin. Definisi pengertian atau ta'arif ad-dalalah adalah fahmu amrin
min amrin. Paham sesuatu dari sesuatu. Paham sesuatu. Sesuatu kan ada banyak. Yang dimaksud dengan amr di sini adalah maknan. Paham makna min amrin. Min lafzin. Jadi ad-dalalah atau dilalah adalah paham makna dari lafaz. Amr yang pertama maksudnya makna, amr yang kedua maksudnya lafaz. Apabila kita mendengar seseorang mengatakan atau melafazkan sebuah kata, dari kata tersebut akal kita berpindah kepada sebuah makna. Ketika itu kita ini dikatakan arafna, kita telah mengetahui. Kenapa? Karena melalui lafaz ini kita telah berpindah kepada sebuah makna. Dan itu yang dimaksud dengan ad-dalalah. Misalkan kita mendengar seseorang mengatakan lafaz Zaid. Dari mendengar lafaz tersebut, akal kita langsung berpindah menuju ke sebuah makna, yaitu seorang manusia yang dikenal diberi nama dengan Zaid. Jadi yang mengantarkan kita kepada makna itu adalah lafaz. Ad-dalalah fahmu amrin min amrin, mendapatkan makna dari lafaz. Oke, untuk pengertian dalalah. Jadi Ustaz, itu yang diucapkan kita kan berucap, melafazkan, tapi makna ada di sini, gitu maksudnya. Tuh ya, ad-dalalah fahmu amrin min amrin, paham makna, artinya mendapatkan makna. Dari mana? Dari isyarat. Min amrin, dari lafaz. Kalau di sini umum. Maka karena ulama mantik tadi menggunakan perantara untuk menyampaikan maknanya adalah lafaz, maka sesuatu di sini kita perkecil lagi ruang lingkupnya. Hanya lafaz saja, bukan isyarat, bukan simbol. Karena isyarat itu sesuatu, simbol itu sesuatu. Para ulama mantik hanya menggunakan lafaz untuk dijadikan sebagai perantara menyampaikan dan mengambil makna pembahasan yang mereka kaji. Maka ad-dalalah adalah paham makna dari lafaz. Sebagaimana ketika kita mendengar seseorang mengatakan sebuah kata, misalnya Zaid, kan lafaz ini, akal kita
tidak menoleh ke papan tulis, tapi berpindah menuju kepada seorang manusia yang masyhur, diberi nama Zaid. Oke Pak? Pak Rizky? Jadi memahami atau paham makna dari lafaz. Jadi yang menunjuki makna ini adalah lafaz. Secara umum yang menunjuki terhadap makna tersebut mereka namakan dengan ad-dal, yang menunjuki atau petunjuk. Yang pertama ada lafaz. Contohnya sebagaimana yang tadi, Zaid. Kemudian ada dal ghair lafaz. Ada penunjuk yang bukan lafaz. Contohnya ketika kita melihat seseorang wajahnya memerah, maka kita akan mendapatkan sebuah makna. Dari memerahnya wajah seseorang tersebut, kita akan berpindah, akal kita akan berpindah menuju sebuah makna, yaitu dia sedang marah. Ini dinamakan dengan dalalah. Kenapa? Karena kita mengambil makna dari sesuatu. Sesuatunya bukan lafaz. Karena merah itu bukan lafaz, tapi warna. Jadi dalalah terbagi dua. Dilihat dari segi ad-dalnya. Adal yaitu sesuatu yang menunjuki makna. Bisa lafaz, bisa selain lafaz. Isyarat lalu lintas, lampu merah. Begitu lampu merah, apa makna yang kita raih, yang kita dapatkan dari situ? Tidak boleh berjalan. Dari mana kita mendapatkan tidak boleh berjalan? Dari lampu merah. Lampu merah bukan lafaz. Maka terjadi fahmu amrin min amrin. Jadi sampai di sini dalalah terbagi dua, dilihat dari dalnya, lafaz atau ghair lafaz, atau lafziyun ghairu lafziyin. Jadi ya nisbah. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kita sudah selesai nih membahas definisi ad-dalalah. Kemudian pembagian dalalah kepada dalalah lafziyah dan dalalah ghair lafziyah. Sampai di sini ada ad-dalalah lafziyah dan ad-dalalah ghairu lafziyah. Contohnya Zaid menunjukkan kepada makna, yaitu seorang manusia yang dikenal, yang diberi nama Zaid. Kemudian ad-dalalah ghair lafziyah, seperti kita melihat seseorang yang wajahnya memerah atau menguning, atau isyarat lalu lintas. Merah menunjukkan makna marah, kuning menunjukkan takut, lampu merah menunjukkan jangan berjalan.
karena fa'lu amrin min amrin. Kemudian ghairu lafziyah karena merah bukan lafaz, kuning bukan lafaz, lampu merah bukan lafaz. Jadi antara ad-dal, tadi kita bilang dal itu yang menunjuki itu kepada sebuah al-makna. Sini tadi contohnya Zaid. Sini tadi contohnya asy-syakhsu al-masyhur al-ma'ruf. Seseorang yang ma'ruf, yang sudah dikenal. Jadi begitu diucapkan dal dalam contoh ini adalah si Zaid, seseorang yang mendengar akan berpindah kepada sebuah makna, yaitu seorang manusia yang ma'ruf. Apa yang menjadikan bisa berpindah akal seseorang yang mendengar Zaid kepada seseorang manusia ini tadi? Maka harus ada, mesti ada irtibat antara dal dengan makna. Makna ini biar sama-sama ini bisa juga disebut dengan al-madlul. Yang namanya dal, ini namanya madlul. Maka harus ada irtibat. Apa itu irtibat? Hubungan. Harus ada hubungan antara Zaid dengan makna. Hubungan inilah yang menjadikan begitu kita mendengar dal atau melihat dal, akal kita ini langsung berpindah atau menuju atau mengambil sebuah makna. Sekarang apa penyebab adanya hubungan atau apa yang menjadikan adanya hubungan antara dal dengan madlul, antara Zaid dengan syakhs? Nah, dari sini mereka membagi sebab terjadinya hubungan antara dal dengan madlul ada 3. Pertama, al-wada'. Apa yang dimaksud dengan wada' ini? Wada' ini artinya buatan, ketetapan, ciptaan. Secara istilah maksudnya adalah ja'lu syai'in bi'izai syai'in akhar. Ja'lu syai'in bi'izai syai'in akhar, menjadikan sesuatu berhadapan dengan sesuatu yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang menetapkan, membuat lafaz Zaid, untuk menunjukkan sebuah makna, yaitu asy-syakhsu al-ma'ruf. Berarti seseorang ini, si dia ini yang membuat, yang menetapkan ini telah menjadikan sesuatu, yaitu lafaz Zaid, berhadapan dengan sesuatu, yaitu makna ini, yaitu madlul ini.
seseorang manusia yang masyhur, yang ma'ruf, yang dikenal. Kalau bentuknya seperti ini, maka dinamakan dengan dilalah wad'iyah. Kenapa? Karena penyebab adanya hubungan antara dal dengan madlul adalah wada', buatan seseorang, ciptaan seseorang. Karena buatan dialah lafaz ini punya dalalah. Kalau tidak, ya bisa saja mendengar lafaz Zaid ini kita langsung menoleh, bisa ke kunci, bisa ke pintu, bisa ke dinding, bisa ke peci atau ke sarung. Sama juga dengan spidol. Lafaz ini adalah sudah dibuat untuk menunjukkan makna ini dia. Adanya buatan itu adalah hubungan, menjadi penyebab adanya hubungan antara lafaz spidol dengan makna ini atau sesuatu ini. Sehingga begitu mendengar kata spidol, kita tidak menoleh ke yang lain, tapi kemari. Apa yang membuat wada', ciptaan, buatan seseorang? Bisa ayah kita, bisa ibu kita memberikan kita nama untuk menunjukkan makna ini. Jadi dari sini dinamakan dengan dalalah wad'iyah. Berarti paham makna, mendapatkan makna dari lafaz disebabkan wada'. Kemudian penyebab hubungan antara dal dengan madlul yang kedua adalah al-aql. Al-aql, akal. Apabila kita mendengar seseorang bicara nun di sana di balik dinding, dari perkataan dia kita memperoleh makna. Apa makna? Ada orang di sana, atau si fulan itu hidup. Makna yang kita ambil adalah si fulan hidup. Padahal kata yang dia ucapkan adalah saya lapar. Saya, tahu kita maknanya. Lapar, tahu kita maknanya. Itu yang diucapkan oleh orang yang ada di balik dinding. Makna yang kita peroleh adalah seseorang itu hidup. Berarti makna kita ini kita peroleh bukan dari makna lafaz. Karena lafaz tadi itu dalalah wad'iyah. Karena kata saya, lafaz saya dibuat untuk menunjukkan makna diri orang yang berbicara. Lapar menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut sedang membutuhkan makanan. Itulah dibuat oleh si pembuat lafaz ini untuk menunjukkan makna yang demikian. Tapi kita mendengar lafaz orang yang ada di balik dinding ini bukan tertuju kepada makna itu, tapi kepada makna ada orang di sana atau si fulan itu hidup. Apa yang menjadikan kita memperoleh makna tersebut? Wada' bukan, tapi akal. Karena kaidah akal mengatakan tidaklah berbicara kecuali orang yang hidup. Nah, jika makna yang kita peroleh demikian disebabkan oleh akal,
yang membuat hubungan antara dal dengan madlul, maka dinamakan dengan dalalah aqliyah. Karena kita mendapatkan makna dari sesuatu disebabkan akal. Kemudian yang ketiga, jangan lupa nih, waqa tadi, akal tadi, ini pembagian dari segi mana. Kemudian yang ketiga adalah at-taba'. At-taba' ini watak. Contohnya, ketika seseorang wajahnya memerah, nggak ada orang membuat resmi, saya buat ketetapan kalau wajah seseorang memerah maknanya adalah dia marah, nggak ada. Tapi begitu kita melihat seseorang berwajah merah, kita peroleh makna yaitu dia sedang marah. Apa yang menuntut wajah dia memerah? Watak dia, tabiat dia. Sehingga tabiat dia itu menuntut kalau dia marah, merah wajah ini. Maka yang menjadikan adanya hubungan antara makna marah dengan wajah memerah adalah toba, watak, tabiat, bukan waqa, bukan akal. Karena kalau akal, wajah memerah bisa rindu, bisa pakai celak, bisa pakai make up, bisa pakai make up maksudnya. Nah, kalau demikian yang terjadi, maka dinamakan dengan dalalah tabi'iyah. Karena penyebab terjadinya ikatan hubungan antara dal dengan madlul adalah toba, watak, tabiat. Dari segi ini, maka dalalah terbagi menjadi tiga: dalalah wad'iyah, dalalah aqliyah, dalalah tabi'iyah. Ditambah dengan pembagian dalalah melihat kepada dalnya, maka 2 dikali 3 menjadi 6. Jadi dalalah ada 6. Ada dalalah lafziyah wad'iyah, ada dalalah lafziyah aqliyah, ada dalalah lafziyah tabi'iyah. Ada dalalah ghairu lafziyah wad'iyah, ada dalalah ghairu lafziyah aqliyah, ada dalalah ghairu lafziyah tabi'iyah. Ada pertanyaan? Berarti dalalah ada wad'iyah, ada aqliyah, kemudian ada tabi'iyah. Kemudian dari sini juga sama, ada wad'iyah, ada aqliyah, kemudian ada tabi'iyah. Dalalah lafziyah al-wad'iyah, contohnya seperti lafaz Zaid.
menunjukkan kepada makna seorang manusia yang masyhur. Ini dinamakan dengan dalalah lafziyah. Kenapa? Karena Zaid adalah lafaz. Wad'iyah karena seorang pembuat telah membuat lafaz Zaid atau menetapkan lafaz Zaid untuk menunjukkan sebuah makna. Kemudian dalalah lafziyah aqliyah, seperti kita mendengar seseorang yang berbicara di balik dinding, kemudian kita peroleh makna, yaitu dia hidup. Itu namanya dalalah lafziyah aqliyah. Kenapa lafziyah? Karena makna yang kita peroleh tadi itu berdasarkan lafaz, suara, bukan makna lafaz, tapi semata lafaz atau suara. Itu dari segi dia dalalah lafziyah. Kenapa aqliyah? Karena makna ini kita peroleh berdasarkan kaidah akal. Karena akal mengatakan tidaklah seorang manusia berbicara kecuali hidup. Syarat berbicara hidup. Maka dinamakan dengan dalalah lafziyah aqliyah. Kemudian tab'iyah, dalalah ghairu lafziyah, dalalah lafziyah tab'iyah. Contohnya seseorang yang lagi sakit kemudian merintih. Seseorang lagi sakit kemudian merintih. Lafaz. Dia sakit mengeluarkan rintihan berupa suara kita kan kena bisul kan, sakitnya. Itu adalah suara. Dari suara ini kita memperoleh makna, yaitu seseorang yang merintih mengeluarkan suara ini sedang sakit. Jadi suara rintihan ini dengan makna dia sakit atau sakit bukan sebuah ketetapan, bukan buatan, bukan pula dari akal, tapi watak tabiat dialah yang menuntut kalau sakit akan mengeluarkan suara rintihan. Makanya dalalah lafziyah tab'iyah. Kemudian dalalah ghairu lafziyah wad'iyah. Contohnya coba ngomong. Habis ini guys. Oke. Ada yang keluar kan? Oke. Sekarang kita ke dalalah ghairu lafziyah wad'iyah. Contohnya seperti isyarat lalu lintas, lampu merah, bukan nafas. Kemudian wad'iyah dibuat oleh seseorang, oleh yang membuat. Lampu merah ini diciptakan, dibuat untuk menunjukkan makna berhenti. Yang membuat hubungan ini antara berhenti dengan lampu merah adalah wad'i', si pembuat. Kemudian lampu merah itu bukan lafaz, maka dinamakan dengan dalalah ghairu lafziyah wad'iyah. Kemudian dalalah ghairu lafziyah aqliyah. Contohnya seperti
misalkan kita mendapatkan makna adanya Tuhan dari alam, dari alam semesta, bukan lafaz alam semesta, tapi alam semesta ini, langit, bumi, sungai, lautan, pepohonan, manusia, binatang, tumbuhan, itu bukan lafaz. Kemudian akliyah. Kenapa? Karena akal kita mengatakan tidaklah ada sesuatu yang ada kecuali ada yang mengadakannya. Tidaklah ada bekas kecuali ada yang memberi bekas. Kan dikatakan dengan dalalah ghairu lafziyah aqliyah. Kemudian dalalah ghair lafziyah qat'iyah. Apa contohnya? Apa? Hmm? Apa? Tapak, Coba jalanku. tapak kaki. Tapak kaki kemari. Buka akal. Dalalah ghair lafziyah aqliyah. Apa contohnya? Dia dalalah bukan lafaz, kemudian yang menghubungkan keduanya adalah qat'iyah. Wajah merah, wajah memerah bukan lafaz. Yang menghubungkan antara merah dengan makna yaitu marah adalah tabiat, watak. Maka dengan demikian dinamakan dengan dalalah ghairu lafziyah qat'iyah. Jadi dari sini dalalah terbagi kepada 6. Satu dalalah lafziyah, wad'iyah, aqliyah, qat'iyah. Kemudian dari sini dapat 3. Dari sini juga dapat 3, dalalah ghairu lafziyah, wad'iyah, aqliyah, qat'iyah. Jadi dalalah ada 6. Para ulama mantiq yang mereka ambil adalah ini saja, dalalah lafziyah. Kemudian yang wad'iyah saja. Yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak. Kenapa? Karena kalau dalalah aqliyah, ya dia pasti. Cuman orang yang berakal bisa berbeda di dalam memaknainya, sehingga tidak terjadi sinkronisasi, tidak terjadi akurat. Tabiat apalagi, kadang beda tempat, beda orang, tabiatnya bisa berbeda, maka tidak sinkronisasi. Apalagi ini untuk dalalah lafziyah. Pun yang akliyah, tabi'iyah tidak sinkron. Apalagi yang dalalah ghair lafziyah. Jadi yang mereka ambil adalah dalalah lafziyah. Kenapa lafaz? Karena lafaz untuk menyampaikan makna dan untuk mengambil makna atau berinteraksi lebih mudah. Dan lafaz itu di dalam mewakili untuk menyampaikan makna, dia lebih lengkap. Coba kalau dari isyarat, coba, atau dari simbol untuk menunjukkan makna jinsun, umpamanya kan, kalau nanti pakai gini, kalau faslun ke bawah, kalau nau'un umpamanya gini, kalau khassah mana lagi, ke atas. Kalau qadhiyah mungkin tah 2, repot kan?
Kemudian wad'iyah, karena kalau dia ini lapas dibuat untuk makna, maka dia lebih jelas dan lebih akurat, asalkan seseorang ini tahu ceritanya bahwa lapas ini, lapas Iqbal, dibuat oleh ayahnya untuk menunjukkan makna. Asal tahu cerita ini, sinkron lah insyaallah. Makanya wada' itu adalah ja'lu syai'in bi'izai syai'in akhar, menjadikan sesuatu, Zaid umpamanya, berhadapan dengan sesuatu yang lain. Di mana kalau kita mengerti yang pertama ini, atau ketika disebutkan yang pertama ini dan kita tahu ceritanya, niscaya akal kita akan langsung memperoleh sebuah makna yang telah ditetapkan. Jelas? Ada pertanyaan? Jadi kita udah bahas pengertian dalalah, kemudian pembagian dalalah dari segi dalnya, kemudian pembagian dalalah dari segi sebab terjadinya hubungan antara dal dengan madlul. Berdasarkan dari dal ada dua, dari sebab dilalah atau hubungan ada tiga, maka 2 dikali 3 menjadi 6. Yang diambil hanya dalalah lafziyah, kenapa? Udah tadi. Kemudian hanya wad'iyah, kenapa? Udah jelaskan tadi. Kemudian dalalah lafziyah, wad'iyah, mereka bagi 3. Ada mutabaqiyah, kemudian ada tadammuniyah. Kemudian ada iltizamiyah. Jadi dalalah lafziyah, wad'iyah ada 3. Mutabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Penjelasannya, tolong diperhatikan. Ini ada menulis sudah. Jadi yang perlu diingat, dalalah lafziyah, wad'iyah saja yang mereka ambil untuk dijadikan sebagai sarana penghantar makna atau pengambilan atau pemperolehan makna dari yang mereka kaji. Kalau yang mereka kaji ya semua, yang lapas dan non lapas. Seseorang menjadikan lafaz insan ini namanya lafaz. Seseorang menjadikan lafaz insan untuk menunjukkan makna di lafaz makna. Yaitu hayawan,
ketika ada yang mengucapkan lafaz insan, kita mendengar, lalu berpindah kepada makna hayawan natik, maka terjadi dalalah. Dan lafziyah, karena insan adalah lafziyah. Dan wad'iyah, kenapa? Dibuat. Jadi adanya hubungan antara lafaz insan dengan makna ini karena ada wada'. Wada' itu kerjanya, buatan. Yang membuat namanya wadi'. Orang yang membuat. Nah, sekarang kaji kita di sini untuk mutabaqiyah. Untuk mutabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Jadi yang membuat, yang menetapkan lafaz insan untuk makna hayawanun natiq, dari segi sini makna ini dinamakan dengan makna maudhu'. Artinya makna ini makna yang diproduksi, yang ditetapkan, yang dibuat. Datang si pemakai, orang yang berbicara, dah tahu dia kisahnya begini. Dipakainya lafaz insan ini, digunakan dia, lafaz insan ini diucapkan. Kemudian digunakannya untuk menunjukkan makna yang ini tadi. Dari segi ini namanya musta'mal. Banyak air aja, ada air musta'mal kan? Lapas musta'mal. Nah, jadi ini namanya makna maudhu' dari segi penciptaannya tadi, pembuatannya tadi. Ini makna musta'mal dari segi penggunaannya atau orang ketika memfungsikannya. Karena ada pasti dibuat, nggak digunakan, nggak dipakai, atau berubah maknanya seperti dabbah. Dabbah itu dibuat untuk menunjukkan kullu man yatubu alal ard, semua yang ada di bumi. Tapi berkembang makna ini hilang. Hanya tinggal makna itu untuk menunjukkan binatang yang melata. Dabbah. Manusia asalnya dabbah juga, cuma karena berkembang mengerucutlah maknanya. Nah, dampaknya ini kan, orang yang berbicara, orang yang menggunakan kata insan, maknanya ini yang dia maksud, datang yang mendengar. Tahap ketiga nih kan, tahap ketiga. Makna yang dia ambil dari lafaz oleh si pendengar ini namanya mafhum. Mafhum. Kalau si pendengar ini mengambil makna dari orang yang mengucapkan kata ini, dipahaminya sama seperti makna yang dibuat, maka dikatakan dengan dalalah lafziyah mutabaqiyah. Mutabaq itu artinya sesuai. Kenapa? Dikarenakan kesesuaian, kecocokan antara makna yang dipahami oleh orang yang mendengar dari yang berucap terhadap makna yang diciptakan. Maka dinamakan dengan dalalah lafziyah mutabaqiyah. Ra'aitu insanan. Katanya mendengar ra'aitu insanan, oh berarti hayawanun, maka itu dipahami dia. Maka dikatakan dengan dalalah lafziyah
mutabaqiyah. Terkadang yang mendengar ini tidak mengambil makna secara utuh, yang dia ambil hanya sebagian. Kalau demikian kondisinya, maka dinamakan dengan dalalah lafziyah tadammuniyah. Tadammun artinya dalam tanggungan, dalam cakupan. Kenapa? Karena makna yang dipahami oleh orang yang mendengar dari kata yang diucapkan oleh orang yang berbicara adalah dalam tanggungan makna yang dibuat oleh si wadih. Apa contohnya? Misal dalam faktanya, si A melihat di tempat kejauhan ada seperti bayangan-bayangan hitam. Sampingnya ada si B. Lalu dia bertanya kepada si B, itu pohon atau hayawan? Itu pohon atau hayawan? Yang bertanya ini yakin betul, yang di sana itu udah tahu dia. Hanya saja dia bingung menentukan apakah pohon atau hayawan bukan hayawan dalam makna binatang. Yang mendengar, yang ditanya ini menjawab. Berarti pertanyaan dia ini menuntut untuk ditentukan aja, karena dia sebenarnya paham bahwasanya di sana itu sesuatu. Cuman dia bingung apakah hayawan atau pohon. Dijawab sama dia insan. Dijawab sama dia insan. Maka yang bertanya sekarang dia sebagai pendengar. Berarti kata insan, aku kan tadi nanya sana itu kalau nggak pohon hayawan. Dia jawab insan. Berarti maksud dia ini adalah hayawan. Nah, ketika itu dinamakan dengan dalalah lafziyah tadammuniyah. Nah, yang tadi itu contoh bukan lafziyah, tapi ghair lafziyah. Tadi bayangan tadi. Nah, dari segi insan tadi dalalah lafziyah. Udah? Jadi seorang pendengar memahami secara makna, secara utuh, sudah namanya mutabaqiyah. Paham sebagian namanya tadammuniyah. Sekarang yang mendengar ini diambilnya makna bukan semuanya, bukan pula sebagian, tapi di luar. Begitu dia mendengar lafaz insan, yang dia ambil pemahamannya bukan hayawan natik, bukan hayawan, bukan natik, tapi di luar, berarti kharij, luar. Yang keluar dari makna ini apa aja? Banyak kan? Pohon, rumah, air, batu keluar. Dan itu bukan yang dimaksud dengan dalalah lafziyah iltizamiyah. Ya, dalalah lafziyah iltizamiyah adalah mengambil makna yang di luar dari makna yang diciptakan, yang dibuat. Tapi enggak umum yang keluar, tapi lazim. Dia keluar, tapi makna itu lazim. Di mana begitu ini disebut, makna itu ada. Apa contohnya? Contohnya ketika mendengar kata insan, makna maudu'nya ini dia
Yang dipahaminya adalah ra'aitu insanan. Datang si pendengar, oh berarti dia telah melihat seseorang yang menerima untuk ilmu pengetahuan. Makna yang diperoleh si pendengar ini bukan makna maudhu', tapi makna kharij dan lazim. Karena menerima untuk ilmu itu adalah lazim terhadap makna maudhu'. Karena manusia yang berpikir itu makna menerima ilmu lazim terhadap dia. Kemudian dalam istilah para ulama akli, lazim ini ada bagiannya. Kalau dibilang lazim berarti melibatkan antara dua sesuatu. Ada yang melazimi, ada yang dilazimi. Dimana kalau ada yang dilazimi adalah lazim. Lazim terbagi tiga, atau luzum. Luzum terbagi tiga. Pertama makna luzum dulu lah. Makna al-luzum. Al-luzum artinya adalah adamul infikak, tidak berpisah. Itu makna luzum, kelaziman. Luzum ini terbagi berapa? Terbagi tiga. Ada zihni, kemudian ada khariji, kemudian ada zihni wa khariji. Ada sesuatu itu berdampingan, senantiasa bersama di akal, ada senantiasa bersama di luar akal, di akal tidak. Ada yang dia bersama baik di akal maupun di luar akal. Sekarang yang ini dulu, lazim di akal. Contohnya antara al-'ama. Al-'ama artinya buta dengan basar, mata. Jadi antara buta dengan mata tidak berpisah di akal. Kenapa? Karena buta itu artinya adalah adamul basar, tidak ada mata. Jadi begitu ingin menggambarkan buta, pasti tergambar mata. Cuman di luar akal mereka berpisah, bahkan bertentangan, bahkan wajib bertentangan. Ya, kalau buta berarti nggak ada mata. Kalau di luar, kalau di akal, buta dengan mata ini berdampingan, senantiasa bersama. Jadi kelaziman mereka antara buta dengan mata hanya di zihni atau di akal. Kemudian yang kedua, luzum khariji, luar akal. Contohnya, ini mana yang dilazimi? Mana yang dilazimi? Ini ama. Ini yang dilazimi. Ini yang melazimi. Namanya lazim, malzum. Sifat mereka luzum. Dibalik mau ini. Basar melazimi
ama. Lazim, malzum. Hubungannya, sifatnya luzum. Kemudian luzum khariji, artinya di luar akal. Contohnya antara kelaziman antara aswad terhadap ghurab. Ghurab itu burung gagak. Kalau di luar akal, begitu ada burung gagak pasti ada hitam. Karena di luar tidak ada burung gagak selain berwarna hitam. Berarti burung hitam ini melazimi burung gagak. Tahu ghurab. Kalau di akal, boleh saja akal ini menggambarkan burung gagak warna merah, warna hijau, warna hitam, warna putih, dan seterusnya. Tapi di luar akal, hanya ada burung gagak berwarna hitam. Jadi hitam melazimi burung gagak. Di mana begitu ada burung gagak, pasti ada hitam. Di luar akal. Kemudian yang dia lazim, tidak bisa terpisah, baik di luar akal maupun di dalam akal. Contohnya antara kelaziman al-arba'ah, arba'ah 4 terhadap zaujiyah genap. 4 dengan genap tidak bisa dipisahkan. Artinya begitu kita menggambarkan 4 di akal pasti ada genap. Genap maksudnya yang bisa dibagi, yang menerima untuk dibagi dengan rata, sama. Di luar akal begitu juga. 4 di luar pasti ada genap. Jadi 4 melazimi. Salah ini. Genap melazimi 4 baik di akal maupun di luar akal. Jadi berarti lazim ada 3. Lazim yang mana dipakai oleh para ulama mantiq? Yang mereka ambil adalah lazim zihni. Bukan saja, yang penting kelaziman itu terjadi di akal, sama ada di luar juga terjadi, dipakai juga sama mereka. Karena yang menjadi syarat, yang penting ada lazim zihni. Yang ini enggak, yang khariji enggak dipakai sama mereka. Jadi kembali ke sini tadi, kalau mendengar lafaz lalu dipahami makna, dan makna itu di luar dari makna yang dibuat, yaitu kharij. Habis itu makna kharij ini lazim pula, dan kelazimannya zihni atau zihni wa khariji. Kalau demikian makna yang diperoleh, maka dinamakan dengan dalalah lafziyah iltizamiyah. Karena keluzuman atau kelaziman, ketidakberpisahan makna yang dipahami oleh pendengar dengan makna yang diciptakan atau dibuat oleh si pembuat atau wadhi'. Jadi dengan demikian dalalah lafziyah wad'iyah
Ada 3 mutabaqiyah kalau seandainya makna yang dipahami diambil sesuai dengan makna yang dibuat oleh si wadih, namanya mutabaqiyah. Kalau makna yang dipahami adalah sebagian dari makna yang dibuat, namanya dalalah tadammuniyah. Kemudian kalau makna yang dipahami adalah makna di luar, bukan semua, bukan sebagian dari makna yang dibuat, tapi di luar dan lazim zihni saja atau zihni dan khariji, maka dinamakan dengan dalalah lafziyah, wad'iyah, iltizamiyah. Oke, ada pertanyaan? Udah agak lebih nih untuk posisi kita ini udah agak lebih sebenarnya. Cuma dia jadilah dulu kan, nggak apa-apa lah. Dalalah ini sangat berfaedah untuk ilmu usul fikih, untuk ilmu balaghah, untuk ilmu lughah, apalagi karena memang dalalah ini pembahasan ilmu lughah. Jenis berarti adalah iltizamiyah. Iltizamiyah. Iltizamiyah mensyaratkan lazim, luar dari makna yang diciptakan. betul. Bukan semuanya, bukan sebagian, tapi luar. Asal luarkah? Tidak, karena asal luar banyak, Betul. tapi luar yang lazim, yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kebersamaan antara makna luar yang lazim ini dengan makna yang diciptakan itu di akal saja, ataupun di akal dan di luar akal. Iqbal, ada pertanyaan? Tanya yang kurang jelas. Contohnya tadi gimana? Contoh yang Ad-dalalah lafziyah iltizamiyah yang lazim. dalalah lafziyah wad'iyah iltizamiyah. Seseorang mengucapkan lafaz manusia, yang mendengar mendapatkan makna yang dia pahami bukan hayawanun natiq, bukan hayawanun natiq, bukan pula hayawan saja, bukan pula natiq saja, akan tetapi di luar dari keseluruhan ataupun sebagian. Apa maknanya dengan qabilun lil ilmi? Kalau dia bilang ra'aitu insanan, oh berarti dia telah melihat zatan, seorang zat qabilan yang menerima lil ilmi, untuk ilmu. Qabilun lil ilmi, apakah hayawanun natiq? Bukan kan? Qabilun bukan. Kemudian qabilun lil ilmi,
Apakah hayawan? Bukan. Apakah natiq? Qabilun lil ilmi. Apakah natiq? Qabilun, menerima untuk ilmu. Natiq mufakkir, dan yang menyusun. Bukan. Kemudian makna ini berarti di luar. Satu. Apakah lazim antara qabilun lil ilmi dengan hayawanun natiq? Lazim. Kalau dia hayawanun natiq, maka makna qabilun lil ilmi senantiasa bersama. Di sini ya, di khariji ya. Tepat? Atau mungkin Iqbal terganggu dengan natiq, dengan qabilun lil ilmi, ya kan? Nah, sekarang bisa tukar. Makna yang dipahami oleh pendengar bukan qabilun lil ilmi, tapi zatan dhahikan, zat yang bisa tertawa. Zat yang bisa tertawa. Apakah dia keseluruhan hayawan natiq? Bukan. Sebagian? Bukan. Di luar? Iya. Lazim? Ya. Zihni wa khariji. Nah, kalau yang tadi mungkin contoh yang pertama tadi butuh merenung dulu, butuh berpikir, karena terkendala dengan natiq yang merupakan sebagian dari makna maudhu' dengan qabilun lil ilmi. Ada lagi? Arti mustakmal itu apa, Ustaz? Mustakmal, yang dipakai. Oh, yang dipakai. Yang dipakai. Jadi makna maudhu' hubungannya dengan si wadih. Makna mustakmal hubungannya dengan mutakallim, yang berbicara. Mafhum dengan yang mendengar, dengan sami', dengan audiens. Kalau yang luzum tadi yang adhihninya itu contoh, bisa contohkan saya yang dorurinya, contoh yang doruri, yang cepat, yang tidak membutuhkan proses berpikiran. Contoh dari adhihni luzum. Contoh dari luzum adhihni. Kalau yang ini tadi ama itu artinya buta. Bahasa kita buta itu artinya tidak ada mata. Berarti kan untuk tahu arti buta mesti tahu makna dari kata adam, dan mesti tahu makna dari basar. Ama, kata. Untuk dipahami harus memahami makna, karena inilah maknanya. Adamul basar. Berarti untuk memahami ini harus
mentasawurkan apa itu adam, kemudian mentasawurkan apa itu basar. Berarti ketika mentasawurkan, di mana mentasawurkan? Harus mentasawurkan. Berarti ketika ini ada di akal, ini juga berarti tidak di luar akal, antara buta dengan mata. Ada nggak kelaziman? Bahkan pertentangan. Kalau di luar akal, karena kok di luar akal itu yang ada mata total. Bahkan jadi syarat kalau di luar akalnya harus nggak ada. Bukan hanya boleh berpisah, tapi wajib berpisah. Wajib nggak ada hubungan antara buta. Karena kalau ada matanya, berarti bukan buta kan? Sama seperti insan. Insan itu adanya di akal, di luar nggak ada. Yang ada Iqbal. Ada nggak di luar insan? Nggak ada. Nanti lah pelan-pelan, insyaallah. Cuman yang penting istilah yang Ustaz jelaskan pahami, kemudian kalau ada contoh, berusaha ambil contoh, pasangkan dan kaidah tadi. Kalau contoh bisa dicari, ada banyak. Cuman dengan memahami definisi atau rumus, contoh yang sekian banyak tidak akan tertangkap. Ada mul if apa itu Ustaz? Ada mul infikak. Infikak. Infikak, pisah, terpisah, tidak terpisah, terpisah. Ya, sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.